وبركاته. فاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول وتمام كل سؤال وصلاح شأن ظاهرا باطنا لا حضرة الرسول وآله أزواج من أنبياء المرسلين من النبي الصحابة من أولياء الشام من قادر جينا من جميع سادة النساء سيدنا قطب النشام مولانا أقطاب أنجام من أولياء هذه البلدة من شيخنا والدينا ومعلمين من شيخنا جدتنا أمتنا وعلى ما نوى بشرف الصالح وإلى حضرة النبي المسلم عليه السلام سلسلة الفاتحة من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري يسر لي وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ثم إن النية تطلق ويراد بها أحد معنيين. الأول أن النية عبارة عن غرضك الذي حملك على العزم والعمل والقول، وتكون النية بهذا الاعتبار في الأكثر خيرا من العمل إن كان خيرا وشرا منه إن كان شرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام نية المؤمن خير من عمله فانظر كيف خص المؤمن بالذكر. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian-pengajian yang lalu telah kita pelajari tentang niat. Artinya kita semua dalam kehidupan di dunia yang sangat singkat ini, supaya umur kita, waktu kita benar-benar barokah, benar-benar penuh dengan kebaikan-kebaikan, kita ini hendaknya pandai-pandai memasang niat, niat-niat yang baik. Bahkan kita ini melakukan apa saja, walaupun itu perbuatan yang mubah, yang bukan ibadah, seperti kita makan, minum, tidur, mungkin cari nafkah, ya, atau jual beli, atau mungkin mengumpuli istri dan lain sebagainya yang mubah, itu supaya diniati ibadah, diniati untuk akhirat, ya, apalagi yang jelas-jelas berbentuk ibadah, jangan sampai keliru niatnya. Jangan sampai ada niatan-niatan karena dunia, jangan sampai ada niatan-niatan karena manusia, atau jangan sampai walaupun hanya kecampuran niatan-niatan karena manusia, jangan. Ya, jadi harus murni, apapun yang kita lakukan itu niatan kita untuk Allah, untuk akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk menunjang ibadah kita kepada Allah. Bahkan kita semua ini disuruh satu perbuatan yang kita lakukan itu seyogyanya diniati yang banyak, bukan hanya satu niatan, asalkan niat-niat yang baik, bukan niat dunia. Jadi
yang sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada pengajian yang lalu, ya. Berarti orang ketika masuk di masjid, duduk di masjid itu banyak sekali niatnya, ya. Ketika orang bersenang-senang dengan istri, itu juga memasang niatan-niatan yang baik, samping untuk menyenangkan istri, untuk supaya menjaga dari maksiat mata, menjaga diri dari maksiat kemaluan, ya, dan lain sebagainya, ya. Begitu juga ketika orang mau melaksanakan perkawinan, itu jangan sekedar kawin gitu aja, harus memasang niatan-niatan yang baik, ya. Bahkan kalau sebagian orang soleh ini itu sampai niatnya 70 macam niat, ya. 70 macam niat. Saya niat kawin untuk ini, niat ini untuk ini. Begitu seterusnya. Karena amalan apapun itu nilai pahala yang akan diterima itu tergantung niatnya. Jadi makin banyak niatan-niatan yang baik, maka makin banyak hasil keuntungan yang diperoleh. Nah ini. Kemudian setelah kita berusaha untuk memasang niatan yang baik dan mencari niatan-niatan yang banyak, pada pelajaran berikutnya diterangkan tentang makna, ya, atau istilah daripada niat itu. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, "Tsumma innan niyyata tutlaqu wa yuradu biha ahadu ma'nayain." Ya. Kemudian sesungguhnya niat itu diucapkan atau digunakan nama dan dimaksudkan dengan niat itu salah satu dari dua makna. Jadi kata-kata niat itu dimaksudkan salah satu dari dua makna ini. Al-awwal, yang pertama, anna niyyata ibaratun an gharadika alladhi hamalaka 'alal azmi wal 'amali wal qawli. Yang pertama, bahwa niat itu adalah suatu ungkapan dari tujuan engkau yang mendorong engkau untuk berkemauan hati, berkemantapan hati, atau bermaksud, bertujuan, ya. Wal amal, dan beramal atau melakukan amalan, wal qaul, atau mengucapkan sesuatu. Wa takunu niyyatu bihadzal i'tibari fil aktsar, dan niat dengan ungkapan ini, jadi dengan ungkapan tersebut, ya, niat itu fil aktsar, kebanyakan gitu. Niatnya itu khairon minal amal, lebih baik daripada amal. In kana khairan, jika amalnya itu baik. Jadi nilainya itu, nilai niat dan amalannya itu justru lebih tinggi. Keutamaan niatnya itu lebih besar pahala niatnya daripada amalannya itu sendiri gitu. Kalau amalan baik, maka niatnya itu lebih besar pahalanya daripada amalannya itu sendiri gitu. Kenapa? Ya, karena niat itu pekerjaan hati, amalan hati. Sedangkan amalan yang lain, amalan anggota badan, otomatis jauh berbeda, ya, antara amal zahir dan amal batin. Ya, makanya orang niat melakukan kebaikan, ya, itu kalau ditimbang niatnya, asalkan benar-benar tulus, ya, niatnya karena Allah, dengan pekerjaan yang dilakukan, amal yang dikerjakan itu nilainya lebih tinggi niatnya itu gitu. Kenapa? Karena niat amal hati. Ya. Kalau dibanding dengan amal anggota badan, jauh lebih tinggi amal hati itu. Ya. Makanya takwa itu juga begitu. Tidak hanya sekedar melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan secara zahir, tapi yang justru sangat menentukan orang ini takwa benar hati gitu.
takwa hati, ya. Apa itu kewajiban-kewajiban hati, ya? Seperti harus ridho, ya, syukur, sabar, itu kewajiban hati. Apa larangan-larangan hati yang harus dihindari? Ya. Apa marah, jengkel, ya, hasud, ya, dari suudzon, ya, kurang percaya sama Allah. Itu harus dibersihkan, itu baru orang dikatakan takwa benar, ya. Makanya kadang-kadang orang mungkin merasa dirinya sudah takwa, saya sudah sholat, sudah, ya, melaksanakan apa yang benar, tapi kenapa kok masih tetap sulit urusan saya, kok masih sulit ini? Padahal kata Allah kalau takwa itu segala-galanya. Ya mungkin itu hanya takwa-takwa zahir gitu loh, tidak menjamin, ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, artinya di dalam hati. Takwa dalam hati. Ya, artinya walaupun zahirnya seperti kelihatan ibadah, tapi kalau hatinya ada yang dituju karena manusia. Hatinya karena sungkan kepada orang, ya sama sekali tidak takwa. Ya. Nah ini, jadi amalan hati dibanding dengan amalan zahir ini jauh lebih tinggi amalan hati. Terus yang kedua, niat itu amal hati itu tidak kecampuran, ya, riya. Berbeda kalau yang zahir, yang nampak itu umumnya diperlihatkan dan sebagainya. Tapi kalau hati tidak ada yang tahu selain dirinya dan Allah. Ya. Kemudian kalau niat itu, ya, bisa digabung dengan niatan yang banyak. Segerakan amal mungkin satu amalan tapi niatnya bisa 10, bisa 20 lah ini. Berarti niat itu kalau baik, ya, niat baik lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Ya. Ini katanya wa syarran minhu in kana syarran, dan lebih jelek dari amal itu jika amalnya jelek. Jadi orang punya niatan jelek, niat jelek, apa niat menipu orang, niat mengganggu orang, niat misalnya utang tidak nyaur, niat apa saja sudah niatan-niatan yang jelek gitu. Ya. Itu dibanding dengan perbuatannya, ya, itu lebih bahaya niatnya itu gitu. Itu katanya mah. Kenapa? Karena itu pekerjaan hati gitu. Itu lebih bahaya kalau yang amalia yang diniatkan yang jelek tadi itu, ya. Amalia itu jelek, maka niatnya itu lebih jelek daripada amalnya. Itulah yang dimaksud dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairun min amalih. Itu kata Nabi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya. Sebagian ulama menafsirkan, ya. Kenapa? Orang mukmin ini ibadah di dunia ini mungkin hanya 50 tahun, ya, mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Tapi kenapa dimasukkan di surga oleh Allah? Balasannya itu loh, bukan hanya 60 tahun, bukan hanya 70 tahun, tapi selama-lamanya gitu. Kenapa? Ya karena niatnya orang mukmin gitu loh. Orang mukmin punya niatan, saya selama hidup saya ibadah kepada Allah. Saya selama hidup, jadi diberi umur berapa saja, saya oleh Allah, saya ibadah kepada Allah. Saya taat kepada Allah. Itu prinsipnya orang mukmin niatnya. Oleh karena niatannya begitu, walaupun tidak mungkin orang hidup terus gitu loh. Ya. Maka dicatat oleh Allah seolah-olah hidup terus gitu loh. Karena seolah-olah ibadah terus. Sebabnya apa? Andaikan dihidupkan terus oleh Allah, kan pasti dia ibadah terus. Karena dia punya niatan ibadah gitu. Begitu juga orang niat, saya selama hidup saya tak ngaji. Saya berusaha untuk istiqomah. Berapapun saya diberi umur, saya, ya, sampai kapan saya niat. Apalagi sisa waktu saya, umur saya gunakan istiqomah ngaji. Itu sewaktu-waktu meninggal, ya, dicatat mati dalam keadaan ngaji. Karena niatnya itu, ya, mati, ya, asalkan betul ya istiqomah, ya.
Dan tetap tidak putus pahalanya. Sebab andaikan tidak mati tetap ngaji gitu loh. Andaikan dia tidak dikehendaki mati tetap ngaji terus. Misalnya sakit suatu saat atau ada halangan yang memang benar-benar uzur ya, atau sakit yang tidak bisa datang, itu tetap dicatat seperti kebiasaannya ngaji itu, walaupun tidak datang, wutuh gitu. Misalnya sakitnya sampai puluhan tahun, tetap setiap hari apa? Dapat itu. Karena apa? Niatnya gitu. Niatnya kepingin ngaji terus. Apapun kebaikan yang diniatkan gitu. Ya. Itulah salah satu di antara yang dimaksud dalam firman Allah surat At-Tin itu ya. Ayat 56 ya, ayat 45. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, istiqomah iman dan amal soleh, itu katanya apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Jadi walaupun suatu saat dia apa? Sakit sangat ya, tetap dapat pahala seperti kebiasaannya sebelum dia sakit. Atau bahkan dia sudah sangat tua. Dalam hadis Nabi, orang itu kalau sudah mencapai usia ya, itu dicatat kebiasaannya seperti sebelumnya setiap ya. Bahkan kalau pikun pun apa? Tetap dapat bayaran sebagaimana sebelumnya itu dia istiqomah apa gitu. Itu namanya falahum ajrun ghairu mamnun, tidak terputus sampai kapan ya. Bahkan kalau niatnya orang itu selama saya hidup sudah saya tak ini, itu tetap walaupun mati dapat ya. Karena andaikan tidak dimatikan oleh Allah, pasti dia ibadah. Itulah kenapa balasannya orang mukmin ya, di akhirat itu bukan hanya 60 tahun 70 tahun, tapi khalidina fiha abada, kekal di akhirat itu selama-lamanya, sudah hidup terus, nikmat terus ya, sehat terus, kaya terus ya, muda terus, senang-senang terus, tidak ada, tidak enak itu tidak ada ya. Padahal ibadahnya ya mungkin 60 tahun, mungkin 50 tahun. Kenapa? Niat gitu yang menyebabkan ya, kekal itu niatnya itu yang dimaksud niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Paling-paling amalnya berapa puluh tahun, tapi berhubung niatnya selamanya saya tak ibadah, maka dapat pahala selamanya itu ya. Nah, begitu juga kenapa orang kafir itu walaupun kufurnya mungkin 50 tahun, mungkin 40 tahun kufur, tapi kenapa diazab di neraka selamanya, kekal dalam siksaan Allah, dalam neraka Allah? Kenapa? Karena niatnya orang kafir begitu, saya selama hidup tidak akan ya, iman ya, tidak akan ibadah, kan pasti begitu gitu ya. Jadi andaikan tidak dimatikan orang kafir ya pasti kafir terus. Makanya siksaannya selama-lamanya, itu yang dimaksud ya, niatul mukmin khairun min amali ya. Jadi niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Begitu juga kalau orang itu punya niatan jelek seperti orang kafir, saya niat kufur terus ya, otomatis ya, niatnya ini lebih jelek daripada kufurnya. Mungkin kufurnya 50 tahun, tapi siksaannya ini selama-lamanya. Itu salah satu di antara penafsiran daripada niyatul mukmin khairun min amali ya. Terus beliau menjelaskan, fanzur kaifa khussal mu'min bidzikri. Coba perhatikan, pikirkan, angan-angan, renungkan bagaimana itu dikhususkan apa? Orang mukmin itu disebut secara khusus niyatul mukmin. Niyatul mukmin khairun nabi. Ini memberikan isyarat atau pelajaran bagi kita ini ya, bahwa orang mukmin itu harus punya niatan-niatan yang baik gitu. Ya. Orang mukmin itu pasti punya niatan-niatan yang baik ya. Jadi kalau orang itu mengaku mukmin tapi kok tidak punya niatan-niatan yang baik, maka masih kurang imannya ya. Kurang sempurna imannya. Kalau orang mukmin yang sempurna pasti selalu berusaha memasang niatan-niatan yang baik. Itu maksudnya apa?
kata-kata mukmin di sini. Itu makna yang pertama ya. Wal makna tsani, dan makna yang kedua, anna niyata, bahwa niat itu adalah ibaratun, suatu ungkapan angkos dika fi'la syai'i, dari maksud kamu atau tujuanmu untuk melakukan sesuatu, wa azmika alai, dan kamu berkemantapan hati, punya kemantapan hati, punya keinginan alai untuk melakukan sesuatu tadi itu. Ya, kata pengarang kitab ini, wa hadhin niyatu la takunu illa khairan. Niatan yang macam kedua ini katanya tidak mungkin terjadi kecuali khairan minal amal, lebih baik daripada amalnya. Ya. Kalau yang pertama tadi kan kebanyakan gitu, fil aksar, kebanyakan lebih baik daripada amalnya. Kalau yang kedua ini pasti lebih baik daripada amalnya. Nah, tetapi perlu diketahui kata beliau, walakin la yakhlul insanu 'inda azmihi ala fi'li syai'in min ihda salati halatin. Tetapi manusia itu ya, ketika dia berkeinginan, bermaksud atau berkemauan hati untuk melakukan sesuatu, itu la yakhlu tidak sunyi. Tidak sunyi dari salah satu tiga hal. Tidak sunyi dari salah satu tiga keadaan. Al-ula an ya'zima wa ya'mala. Yang pertama, dia sudah punya niatan, sudah punya kemauan hati, kemantapan hati untuk melakukan sesuatu, wa ya'mala, dan dia melakukan gitu loh. Benar-benar melakukan apa yang diniatkan gitu. Ya, ini ya otomatis sudah sempurna pahalanya. Sempurna. Jadi sudah niat terus direalisasikan niatnya itu. Ya. Yang kedua, wasaniyatu ayya'zima wa la ya'mala ma'al qudrati 'alal amal. Dan yang kedua ini dia sudah punya niatan, punya keinginan, punya maksud hati melakukan suatu kebaikan. Tetapi dia tidak bisa melakukan gitu loh. Ya. Tidak melakukan dalam kemampuan ya, atas perbuatan itu. Nah, ini kata beliau, wa hukmu hadhil halati wallati qablaha qad ata mubayyanan fima ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, keadaan, hukum keadaan yang ini ya, dan yang sebelumnya, yaitu orang niat terus diwujudkan niatnya itu dalam bentuk perbuatan. Yang kedua ini sudah niat betul, niat sungguh, tapi tidak terlaksana gitu loh, tidak terlaksana, tidak terrealisasi gitu yang diniatkan. Bagaimana ini katanya? Hukum yang kedua dan yang sebelumnya, itu yang pertama tadi itu sungguh telah datang dijelaskan dalam hadis sahih ya, hadis sahih riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, innallaha katabal hasanati wasayyiat. Ya, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, dicatat. Tidak ada satu pun kebaikan yang tidak dicatat oleh, tidak ada. Allah tidak punya sifat zalim. Sekecil apapun ya, pasti dicatat oleh Allah. Begitu juga ya, kejelekan sekecil apapun pasti dicatat dan pasti akan ditunjukkan pada orang itu. Itu ya maksud, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan ya, kebaikan sekecil apapun ya, biji dzarrah, sekecil atom, pasti akan melihat besok ya. Tidak bisa tidak gitu. Begitu juga kalau melakukan kejelekan sekecil apapun pasti akan dilihat sendiri hasilnya nanti ya, akan panen gitu ya. Tsumma bayyana dzalik biqouli. Setelah beliau bersabda demikian, beliau menjelaskan hal itu dengan sabdanya,
faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berhimmah, berkeinginan hati, berniat, ya, bermaksud untuk melakukan kebaikan, misalnya mengaji, ya, atau jamaah sholat, atau mungkin sedekah, atau silaturahim dan lain sebagainya kebaikan. Falam ya'malha, lantas tidak terlaksana yang diniatkan itu loh, tidak tahu karena apa, halangan apa, tidak terlaksana. Bagaimana ini? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah mencatat apa yang diniatkan tadi loh. Niatannya itu di sisi orang ini kebaikan yang sempurna. Jadi niat baru masih niat itu loh. Sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Niat ngaji, benar-benar niat sungguh dan memang ya dia memang biasa ngaji, akhirnya benar niatnya gitu loh, sungguh-sungguh kepingin niat ngaji, terus ternyata terhalang, tidak bisa datang misalnya, itu dicatat oleh Allah persis seperti mendapatkan pahala mengaji itu, sempurna kan, hasanatan kamilah, jadi tidak kurang sama sekali, ya hanya bedanya kalau datang dapat ilmu gitu aja ya, karena tidak datang ya tidak dapat ya. Tapi dari segi pahalanya, ya, karena dia punya niatan itu dan memang sudah biasa istiqomah gitu, ya, itu tidak kurang pahalanya. Ya. Diterangkan, ya, yang mencatat itu kan malaikat itu, ya. Kan malaikat itu, ya, tidak tahu apa isinya niatan orang gitu, ya. Loh kok bisa mencatat itu? Disebutkan bahwa orang itu ya ketika masih baru niat baik ya dengan tulus karena Allah, punya niatan dalam hati yang baik, itu langsung itu berbau harum yang didapat oleh malaikat. Jadi malaikat itu langsung membawa harum, ini berarti orang ini punya niatan baik gitu. Dicatat satu kebaikan. Nah. Tapi kalau orang ini punya niatan jelek, walaupun malaikat tidak tahu isinya itu, tapi diberi oleh Allah tanda, muncul bau yang busuk, sehingga malaikat mencatat kejelekan. Itu diterangkan dalam sebuah kitab demikian. Dan ini sebenarnya nyata ini, ya. Hanya saja ditutup bagi manusia dan jin. Jadi bagi manusia dan jin, walaupun orang punya niatan jelek atau niat itu tidak nampak bau itu, ya. Tidak nampak bau. Tapi bagi yang lain, ya, seperti malaikat nampak itu. Jadi orang itu bisa walaupun ya biasa-biasa, mungkin belum mandi, tapi kalau punya niatan yang baik, itu harum baunya. Gitu. Sebaliknya, walaupun orang itu pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, habis mandi dan sebagainya, tapi punya niatan jelek, itu busuk akhirnya. Didapat oleh malaikat dan semua makhluk selain manusia dan jin, gitu. Selain manusia seperti ayam, hewan-hewan itu, ya merasakan bau itu, gitu. Ya, makanya kalau orang itu punya niatan yang itu disenangi oleh makhluk, ya. Tapi ketika orang punya niatan jelek itu, makhluk itu akan benci, bahkan malaikat menjauh dari orang yang punya niatan jelek itu. Ya. Ya, mungkin di antara sebagian manusia yang memang dikhususkan oleh Allah bersih hatinya, ya, itu kadang-kadang ditampakkan oleh Allah bau itu gitu loh. Kadang-kadang orang walaupun habis mandi dan sebagainya, ya, ketika mendekat sama orang itu, orang ini tidak kuat baunya. Kenapa? Karena punya niatan jelek orang itu. Ya, itu kadang-kadang sebagian kekasih Allah ditunjukkan begitu. Ini dicontohkan dalam hadis-hadis yang lain banyak ya. Tentang orang itu kalau benar-benar punya niatan yang baik, itu masih baru niat itu sudah dicatat. Satu pahala utuh. Walaupun tidak terlaksana apa yang diniatkan. Di antara contoh-contoh ya, di antara contoh-contoh hal itu
Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma fayusalliya minal lail fa ghalabathu ainuhu hatta yusbi'a kutiba lahu ma nawa wa kana naumu shadaqatan alaihi min rabbih." Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, mau tidur gitu, terus dia niat, saya tidur niat bangun malam, tidak tahu jam berapa, mungkin jam 3 atau jam setengah 3 atau jam berapa ya, saya niat bangun malam. Akhirnya apa? Ghalabat ainu, terkalahkan oleh matanya. Maksudnya apa? Kebabas gitu, tidak ngelilir karena mungkin kepayan dan sebagainya. Hatta yusbi, sampai subuh baru bangun. Bagaimana ini? Kata Nabi, kutiba lahu ma nawa, dicatat bagi orang itu apa yang diniatkan, yaitu sholat tahajud itu. Berapa biasanya dia sholat tahajud, berapa rakaat, berapa lama, persis dicatat. Wa kana naumu shadaqatan alaihi min rabbi, dan tidurnya itu dianggap sedekah. Kata Nabi, sedekah, tidur ya dianggap sedekah, artinya ibadah gitu. Terus dapat tahajud padahal tidak tahajud gitu. Ya, kenapa? Karena niat gitu. Niat. Jadi tidurnya sudah dicatat sedekah ya. Padahal dia tidak terbangun karena apa? Mungkin payah. Terus dia sudah dicatat ya. Termasuk melakukan qiyamul lail gitu loh. Ya. Tentunya kalau tidak ada unsur kesengajaan, kalau orang itu sudah ngelilir diteruskan lain lagi. Atau orang setiap hari begitu aja, niat setiap hari niat, tapi tidak pernah. Ya ini berarti kurang sungguh-sungguh niatnya. Ya. Sebenarnya Allah itu maha kasih sayang pengasih. Sebenarnya ya manusia ini, orang mukmin ini tanpa minta tolong orang membangunkan, tanpa pakai beker misalnya. Sebenarnya Allah sudah cukup sebenarnya. Pokoknya niat. Ya Allah, saya ingin niat bangunnya. Pasti gitu loh, pasti. Cuma kadang-kadang kita semua ini yang nambeng gitu loh, kan? Nambeng. Sudah dibanguni oleh Allah, ngelilir. Dilungkas 5 menit kas. Nah ini ya. Sehingga kadang-kadang sudah kebabas berapa. Terus ngelilir lagi dilungkas. Nah kalau sudah begitu, besok dibangunkan begitu lagi. Kalau sudah 3 kali begitu, sudah tidak akan dibangunkan oleh Allah. Itu pasti begitu gitu. Tapi kalau orang itu ya, ketika ini langsung diperangi nafsu, tidak pakai orang lain sudah apa? Tidak pakai beker, tidak kanggu gitu. Dan walaupun orang menyuduhkan beker yang keras, kalau ya tidak ada kemauan, tidak ada niatan, ya percuma gitu loh. Ya, jadi bekernya dimatikan, tidur lagi ya. Nah ini umumnya begitu ya. Jadi ini maksudnya itu orang yang memang benar-benar niat, terus tidak tahu, memang itu kadang-kadang sengaja Allah merahmati. Mungkin orang ini terlalu payah, tidak dibangunkan oleh Allah apa? Ya, rahmat. Jadi tetap dapat istiqomahnya tahajud, dapat pahala, dan tidurnya dicatat sebagai sedekah. Di antaranya lagi tentang orang-orang yang ikut perang. Pernah di zaman Nabi itu, ketika makanya di zaman ada perang namanya istilah ghazwah. Ghazwah itu perang yang diikuti Nabi langsung, itu ghazwah. Ada perangan yang tidak diikuti Nabi, itu syariah. Di antara perang ini banyak yang Nabi tidak ikut, bukan karena Nabi males, sama sekali tidak, bukan. Cuma Nabi ini dalam beberapa peperangan ya, didatangi gitu. Karena umumnya ketika terjadi perang-perang itu jauh, jadi puluhan kilo, mungkin ratusan kilo untuk berjalan ini. Tidak mungkin tanpa bawa kendaraan itu, tidak pakai naik unta, tidak mungkin. Nah sedangkan ketika ada pengumuman perang itu, sahabat semua kepingin. Cuma di antara mereka ada yang tidak punya kendaraan gitu. Ada yang tidak punya kendaraan, datang kepada Nabi. Karena Nabi, kula niki kepingin perang, kanjeng Nabi. Kula mboten enggak ada kendaraan. Panjenengan saged ta mengangkut kula niki? Datang kepada Nabi.
waduh sepurone aku dhewe ya gak duwe siji tok iki ya apa iki. Terus akhirnya mereka itu meneteskan air mata. Istilah apa? Menyesalnya. Ya, sayang ya kita tidak punya kendaraan. Sampai Nabi itu kasihan melihat mereka itu terus tidak berangkat karena menyertai mereka ini. Dinas dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 92 itu. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ini menceritakan orang yang datang mau berangkat perang tapi tidak punya kendaraan, minta diangkut oleh Nabi sendiri tidak punya. Akhirnya pulang dalam keadaan meneteskan air mata. Ya Allah, untung ya teman-teman kita yang ikut perang kita ini tidak bisa. Itu Bapak. Akhirnya terus Nabi bersabda dalam hadis, inna aqwaman khalfana bil Madinah masirna masiran wa la qata'na wadiyan illa kanu ma'ana habasahumul uzru, kata Nabi. Sesungguhnya di belakang kita ini ada kaum orang-orang yang apa? Kita semua tidak berjalan di satu jalan, tidak menempuh suatu lembah, kecuali mereka persis ikut seperti bersama kita gitu. Padahal mereka di rumah gitu katanya. Tapi hakikatnya mereka ini bersama kita, ikut kita jalan, mereka ikut jalan. Kita menempuh satu lembah, mereka ikut sampai selesai. Kenapa? Habasahumul uzru. Karena mereka terhalang oleh uzur. Mereka mau berangkat mungkin karena tidak punya kendaraan, atau karena sakit, kepingin mau perang tapi sakit, atau karena terlalu tua. Itu kata Nabi persis seperti ikut perang ya, dengan yang lain. Dan mungkin lebih besar pahalanya dibanding daripada mungkin kalau ikut perang betul tapi niatnya keliru, ya masih lebih besar ini gitu. Ya, oleh karena itu ada hadis lain, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush, kata Nabi. Kebanyakan orang-orang mati syahid di antara umatku itu justru orang yang mati di atas ranjang, di atas dipan. Kenapa? Mereka ini ketika ada perang kepingin sangat, tapi sakit ya. Kemudian sampai mati di atas ranjang, dalam hatinya kepingin ikut perang. Itu dinilai persis mati syahid. Seperti mati syahid ya. Hanya saja syahid akhirat gitu loh. Ya, kalau orang ikut perang betul mati di medan perang itu syahid dunia akhirat. Tidak boleh dimandikan, tidak usah disolati, sudah langsung dijamin gitu. Tapi kalau orang ya mestinya ada perang, ada di rumah tapi apa? Dia ada uzur, tidak bisa datang, ya, tidak bisa ikut karena sakit, karena terhalang apa? Tapi hatinya kepingin, terus mati, itu persis mati syahid. Dan ini keterangan ini luas. Jadi seperti orang mungkin ya karena sakit, memang orang itu asalnya memang seneng ngaji gitu loh. Suatu saat pas sakit, mungkin tidak bisa apa, ya, atau mungkin terlalu tua, kepingin hatinya. Sayangnya saya kepingin ngaji, kepingin saya tidak bisa. Nah, itu persis dapat pahala. Begitu terus sampai berapa lama sampai ya, walaupun bahkan kalau orang itu mati tetap dapat pahala. Nah, apa yang diniatkan tadi itu kalau dia mampu. Di antaranya lagi disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad sallau a'tahu Allah azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrim syai'a. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu terus memperbaiki wudunya, thumma raha, kemudian berangkat ke masjid atau ke musala tempat jamaah, niatannya memang niatan kepingin jamaah gitu loh. Jadi memang benar-benar kepingin jamaah. Dia wudu, kemudian berpakaian, kemudian berangkat ke masjid atau ke musola. Tahu-tahu setelah sampai sudah selesai jamaah. Sudah selesai jamaah. Bagaimana ini? Kata Nabi, a'tahullahu azza wa jalla mithla ajri man shalla wa hadara. Maka Allah memberi orang tersebut semisal pahala orang yang melakukan sholat jamaah tadi dan menghadiri jamaah. La yanqusu dzalika min ajrim syai'a, tidak berkurang ya,
sedikit pun dari pahala mereka. Jadi kalau mereka pahalanya 100, ya dia dapat pahala walaupun tidak ikut. Kenapa? Karena memang tadinya sudah niat gitu. Buktinya dia juga berangkat. Nah, ini diantara rahmat Allah yang sangat besar yang harus kita syukuri ya. Jadi hanya baru niat itu sudah apa? Dicatat satu kebaikan yang sempurna ya. Sebaliknya terusan hadis tadi ya, saya lanjutkan yang hadis pertama tadi. Pertama, barang siapa yang punya niat kebaikan terus tidak terlaksana karena suatu hal, maka Allah mencatat ya, di sisi orang itu kebaikan yang sempurna ya, utuh. Fa in hamma biha fa amilaha katabahu Allahu 'indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila at'afin katsira. Barang siapa yang berniat baik ya, niat baik, niat jamaah atau niat ngaji atau niat silaturahim, niat melakukan kebaikan apa ampun ya. Fa amila lantas dia mengerjakan kebaikan itu. Jadi benar-benar diwujudkan niatnya itu. Ya. Bagaimana ini? Katabahallahu 'indahu asyra hasanatin. Maka Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan. Ini kelipatan minimal ya, 10 kali lipat ila 700 dhi'fin sampai 700 kali lipat. Ila at'afin katsira sampai kelipatan-kelipatan yang banyak tidak dibatasi gitu. Jadi kalau orang itu punya niatan baik terus dilakukan, itu minimal mendapat 10 kebaikan minimal ya. Bisa lebih, bisa 70 kali lipat, bisa 700, bisa lebih dari itu ya. Makin ikhlas, yang pertama ya, yang membedakan kelipatan ini ikhlasnya ya. Jadi, tapi tingkat keikhlasan yang paling rendah ya 10 itu. Tapi makin ikhlas niatnya itu makin tinggi. Ya, makanya ada hadis dalam hadis Nabi, Allah fi ashabi. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah tentang sahabatku, jangan meremehkan sahabat. Ya. La tattakhidhum ghurdan min ba'di. Jangan kau menjadikan sasaran cacian setelahku. Jangan ada orang yang mencaci sahabat. Ya. Walau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Andaikan salah seorang kalian ya, yang bukan sahabat gitu loh, menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa mencapai sedekahnya sahabat walaupun 1 mud. 1 mud itu 6 on atau setengah mud, 3 on makanan pokok misalnya. Itu masih lebih unggul sedekahnya sahabat ini. Kenapa? Saking ikhlasnya sahabat itu. Ya. Jadi orang itu makin kuat imannya, makin kuat, itu makin ikhlas dan pahalanya makin tinggi gitu. Ya. Makanya kalau ada orang ya, di zaman akhir seperti sekarang kok merasa lebih baik dari sahabat, merasa lebih baik daripada para imam-imam dulu ya. Itu orang yang tidak tahu diri, itu orang yang bodoh, menunjukkan kebodohan dirinya sendiri ya. Jauh itu ya. Jangankan dibanding dengan tabi'in, sahabat itu dijamin dengan wali yang ya, wali-wali yang terkenal. Itu apa? Itu masih jauh derajatnya, lebih tinggi sahabat. Karena derajat sahabat ini tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Ini. Jadi makin ikhlas, yang kedua makin baik dalam mengamalkannya itu, makin tinggi kelipatannya, seperti sholat jamaah. Ya. Makin banyak jamaahnya, otomatis nilai pahalanya makin banyak juga gitu loh. Ya. Nah, pokoknya sholat jamaah, asalkan sah, dapat 27. Tapi jamaahnya makin banyak, makin banyak. Ya. Kemudian juga makin khusyuk, nilai pahalanya makin banyak. Ya. Begitu juga imam juga menentukan. Ya. Imamnya makin takwa, makin ya, dekat dengan Allah, itu makin punya nilai lebih gitu. Itu. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin, apabila seseorang
punya niatan jelek, falam ya'malha, lantas tidak mengerjakan kejelekan itu, ya. Kata bahwa Allah indahu hasanatan kamilah, ya. Maka Allah mencatat, ya, di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ini di dalam hadis ini demikian, ya. Walaupun di hadis lain orang baru niat jelek itu sudah apa? Bisa lebih jelek daripada apa? Pekerjaannya. Tapi di hadis ini disebutkan demikian. Ini, ya. Orang ketika niat jelek terus tidak dilakukan itu. Niatnya itu loh, tidak direalisasikan niat jeleknya itu. Itu karena dia menggagalkan niatannya itu justru apa? Dicatat satu kebaikan, ya. Satu kebaikan yang sempurna, ya. Karena apa? Kok dicatat kebaikan? Sebab dia mengurungkan niat jeleknya itu loh, ya. Dia tidak melaksanakan niat jeleknya itu, diberi oleh Allah nilai gitu. Jadi orang kepingin maksiat, kepingin apa, terus tidak jadi, tidak, sudah saya tidak ini. Nah itu apa? Dicatat satu kebaikan karena dia punya niatan untuk membatalkan apa? Kejelekan yang diniatkan tadi. Fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Maka jika dia berkeinginan atau berniat jelek, lantas dilakukan kejelekan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah mencatat, ya, satu kejelekan. Ini hadis ini menunjukkan tentang betapa besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya itu. Kalau niat baik, baru niat sudah dicatat satu kebaikan. Kalau dilakukan, dilipat gandakan 10 paling sedikit. Bisa 70, bisa 700, bisa tidak ada batasnya. Tapi kalau niat jelek, ya, terus diurungkan niat jelek, justru dicatat kebaikan satu. Kalau niat jelek, dilaksanakan niatnya itu, baru dicatat satu kejelekan ini. Jadi bukan seperti baik tadi ini. Ini saking pelasnya Allah, saking rahmatnya Allah kepada kita, yang harus kita bersyukur kepada Allah, ya. Itulah diantara pelajaran yang bisa kita kaji dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma rzuqna ahlana auladana imanan kamila wa yaqinan shadiqan qalban khashi'an amalan shalihan wa rizqan wasi'an hamdan wa umran tawilan fi ta'atika as-sihha was-salam wal 'afiyah warzuqna iyyahum husnal khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah min amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.